Halo netizen, saya Sabda Anggi kembali menyapa Anda dalam rangkuman berita seputar Kodaeral 7. Berikut liputannya untuk Anda. Asops dan Kodaeral 7, Kolonel Laut Agung Nugroho menghadiri rapat koordinasi wilayah dalam rangka kunjungan kerja Wakil Presiden Republik Indonesia Bapak Gibran Rakabuming Raka beserta rombongan di wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur dipimpin oleh PLH Setda Dr. Anda Flori Rita Wisan bertempat di Aula Fernandes, Gedung Sasando, Kantor Gubernur Nusa Tenggara Timur. Asops dan Kodaeral 7, Kolonel Laut Agung Nugroho menghadiri rapat koordinasi pengamanan VVIP dalam rangka kunjungan kerja Wakil Presiden Republik Indonesia Bapak Gibran Rakabuming Raka beserta rombongan di wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur dipimpin oleh Danrem 161 Wirasakti Brigjen TNI Hendro Cahyono bertempat di Aula Fernandes, Gedung Sasando, Kantor Gubernur Nusa Tenggara Timur. Asops dan Kodaeral 7, Kolonel Laut Agung Nugroho dan Dandan Intel Kodaeral 7, Kolonel Laut Mukawat Kamarudin menghadiri apel gelar pasukan dalam rangka pengamanan VVIP kunjungan kerja Wakil Presiden Republik Indonesia Bapak Gibran Rakabuming Raka beserta rombongan di wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur dipimpin oleh Danrem 161 Wirasakti Brigjen TNI Hendro Cahyono bertempat di lapangan hitam Makorem 161 Wirasakti. PJS Askomlek dan Kodaeral 7, Kolonel Laut Yik Mahmud, Kadis Senlek Kodaeral 7, Kolonel Laut Elektronika Suhardi, dan Kadis Infolahta Kodaeral 7, Kolonel Laut Khusus Bambang Supartono, menghadiri Rakor Komlek tahun 2026 secara vikon, bertempat di ruang rapat Sops Mako Kodaeral 7. Komandan Kodaeral 7 Laksamana Muda TNI Joni Sudianto menghadiri penjemputan Wakil Presiden Republik Indonesia Bapak Gibran Rakabuming Raka dalam rangka kunjungan kerja di wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur bertempat di VIP Pemda Bandara El Tari Kupang. Aslok dan Kodaeral 7, Kolonel Laut Teknik Filianto Adiwibowo dan Kadis Faslan Kodaeral 7, Kolonel Laut Teknik Joko Budi Purnomo menghadiri pembahasan PTK BPK RI TW1 tahun 2026 terkait aset secara vikon bertempat di ruang rapat Slok Mako Kodaeral 7. Kadister Kodaeral 7, Kolonel Laut Khusus Bangun Panggabean dan Perwira Staf Dister Kodaeral 7 menghadiri rapat koordinasi Korps Kadet Republik Indonesia gelombang 5 TW2 tahun 2026 secara vikon bertempat di ruang rapat Dister Kodaeral 7. Komandan Kodaeral 7 Laksamana Muda TNI Joni Sudianto menghadiri pengantaran Wakil Presiden Republik Indonesia Bapak Gibran Rakabuming Raka dalam rangka selesai melaksanakan kunjungan kerja di wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur bertempat di VIP Pemda Bandara El Tari Kupang. Personel Kodaeral 7 yang akan melaksanakan kenaikan pangkat kala waktu 1 Oktober 2026 melaksanakan tes kesamaptaan jasmani bertempat di depan gedung WZ Yohanes Mako Kodaeral 7. Kaset Kodaeral 7 Letu Laut Khusus Fandi Gunawan menghadiri Rakornisa TNI tahun 2026 secara vikon bertempat di ruang rapat Sops Mako Kodaeral 7. Komandan Kodaeral 7 Laksamana Muda TNI Joni Sudianto beserta pejabat utama Kodaeral 7 menyambut kedatangan pesawat heli Panther TNI Angkatan Laut dalam rangka heli konjerat, kontingensi dan darurat bertempat di lapangan apel Mako Kodaeral 7. Komandan Kodaeral 7 Laksamana Muda TNI Joni Sudianto memimpin upacara penandatanganan Fakta Integritas Panitia Seleksi Calon Siswa Bintara PK dan Tamtama PK TNI Angkatan Laut Gelombang 2 tahun 2026 bertempat di Gedung WZ Yohanes Mako Kodaeral 7. Komandan Kodaeral 7 Laksamana Muda TNI Joni Sudianto, Aspers dan Kodaeral 7, Kolonel Laut Khusus Ahmad Fadli, dan Paban Rens Pers Kodaeral 7, Letkol Laut Kesehatan Haris Benu, menghadiri rapat koordinasi penerimaan calon siswa Bintara PK dan Tamtama PK TNI Angkatan Laut Gelombang 2 tahun 2026 secara vikon, bertempat di ruang rapat Mako Kodaeral 7. Wakil Komandan Kodaeral 7 Brigadir Jenderal TNI Marinir Nawawi, Kadis Minpers Kodaeral 7, Kolonel Laut Khusus Sugiharto, Kadiskes Kodaeral 7, Kolonel Laut Kesehatan Wiranto, dan Babandia Analef Sintel Kodaeral 7 Mayor Laut Teknik Rudianto
menghadiri rapat koordinasi awal rekrutmen SPPI Koperasi Desa Merah Putih dan Kampung Nelayan tahun 2026 secara Vikon bertempat di ruang rapat SOPS Mako Daerah 7. Tim Werving Kesehatan Kodaeral 7 melaksanakan tes kesehatan 1 calon siswa Bintara PK dan Tamtama PK TNI Angkatan Laut Gelombang 2 tahun 2026 hari pertama dipimpin oleh Kadiskas Kodaeral 7 Kolonel Laut Kesehatan Wiranto bertempat di Gedung WZ Yones Mako Daerah 7. Kadisminpers Kodaeral 7 Kolonel Laut Khusus Sugiharto menghadiri rapat senat terbuka luar biasa pengukuhan guru besar bertempat di Geraha Cendana Penfui Kupang. Kadiskum Kodaeral 7, Kolonel Laut Hukum Kaisar Farhan beserta perwira staf Diskum Kodaeral 7 menghadiri Rakorniskum TNI Angkatan Laut tahun 2026 secara Vikon bertempat di ruang rapat SOPS Mako Daerah 7. Kadister Kodaeral 7, Kolonel Laut Khusus Bangun Panggabean menghadiri rapat senat pengukuhan guru besar bertempat di Auditorium Bahtera Artawacana. Kadiskas Kodaeral 7, Kolonel Laut Kesehatan Wiranto, dan Karumkit Kodaeral 7, Letkol Laut Kesehatan Dr. Rama Firmanto menghadiri peresmian Gedung Unit Pelayanan Intensif Psikiatri UPIP RSKD Jiwa Naimata Kupang, dipimpin oleh Gubernur Nusa Tenggara Timur Bapak Emmanuel Melkiades Lakalena, bertempat di RSKD Jiwa Naimata Kupang. Aslok dan Kodaeral 7, Kolonel Laut Teknik Filianto Adiwibowo, menghadiri rapat pembahasan efisiensi pemakaian bahan bakar minyak dan pelumas di lingkungan TNI Angkatan Laut secara Vikon, bertempat di ruang rapat Slok Mako Daerah 7. Asops dan Kodaeral 7, Kolonel Laut Agung Nugroho menghadiri rapat rekonsiliasi data daerah latihan TNI Angkatan Laut tahun 2026 secara Vikon, bertempat di ruang rapat SOPS Mako Daerah 7. Tim Werving Kesehatan Kodaeral 7 melaksanakan tes kesehatan 1 calon siswa Bintara PK dan Tamtama PK TNI Angkatan Laut Gelombang 2 tahun 2026 hari kedua, dipimpin oleh Kadiskas Kodaeral 7, Kolonel Laut Kesehatan Wiranto, bertempat di Gedung WZ Yohanes Mako Daerah 7. Wakil Komandan Kodaeral 7, Brigadir Jenderal TNI Marinir Nawawi, para pejabat utama Kodaeral 7 beserta personel Kodaeral 7 menghadiri kausli agama secara Vikon bertempat di Masjid Baitur Rahman yang beragama Islam, ruang serbaguna yang beragama Kristen, dan ruang rapat Slok Mako Daerah 7 yang beragama Hindu. Komandan Kodaeral 7 Laksamana Muda TNI Joni Sudianto beserta pejabat utama Kodaeral 7 menghadiri briefing Kasal Laksamana TNI Muhammad Ali terkait efisiensi secara Vikon bertempat di ruang rapat Mako Daerah 7. Komandan Kodaeral 7 Laksamana Muda TNI Joni Sudianto, Wakil Komandan Kodaeral 7 Brigadir Jenderal TNI Marinir Nawawi, para pejabat utama Kodaeral 7 beserta personel Kodaeral 7 melaksanakan doa bersama bertempat di Masjid Baitur Rahman yang beragama Islam, ruang serbaguna yang beragama Kristen, dan ruang rapat Slok Mako Daerah 7 yang beragama Hindu. Kakuil Kodaeral 7 Letkol Suplai Miske Bintarama dan Kaakun Kodaeral 7 Letkol Suplai Eko Ibnu Hadi menghadiri sosialisasi dan BIMTEK penyusunan LKUAKP-AW dari Kanwil Provinsi Nusa Tenggara Timur secara Vikon bertempat di ruang rapat SOPS Mako Daerah 7. Kadister Kodaeral 7, Kolonel Laut Khusus Bangun Panggabean menghadiri peluncuran buku Asa dan Rasa Refleksi Setahun Ayo Bangun Nusa Tenggara Timur dipimpin oleh Gubernur Nusa Tenggara Timur Bapak Emmanuel Melkiades Lakalena bertempat di Aula Utama Kantor Gubernur Nusa Tenggara Timur. Tim Werving Kesehatan Kodaeral 7 melaksanakan tes kesehatan 1 calon siswa Bintara PK dan Tamtama PK TNI Angkatan Laut Gelombang 2 tahun 2026 hari ketiga dipimpin oleh Kadiskas Kodaeral 7, Kolonel Laut Kesehatan Wiranto, bertempat di Gedung WZ Yohanes Mako Daerah 7. Dan saat santai Kodaeral 7, Kolonel Laut Muksonabadi memimpin apel pagi dilanjutkan kerja bakti pembersihan Komplek TNI Angkatan Laut Osmok bertempat di lapangan bola Komplek TNI Angkatan Laut Osmok.
Komandan Koderal 7 Laksamana Muda TNI Joni Sudianto, Wakil Komandan Koderal 7 Brigadir Jenderal TNI Marinir Nawawi, Inspektur Koderal 7 Kolonel Marinir Oktavianus Sinaga, pejabat utama Koderal 7 beserta Kasatker Koderal 7 melaksanakan panen lele di kolam ketahanan pangan Koderal 7 bertempat di kebun ketahanan pangan Komplek TNI Angkatan Laut Osmok. Komando Daerah TNI Angkatan Laut 7 melaksanakan lintas medan di kawasan air terjun Desbatan dipimpin oleh Komandan Koderal 7 Laksamana Muda TNI Joni Sudianto bertempat di lapangan Desa Tesbatan, Amarasi, Nusa Tenggara Timur. Tim Werving Kesehatan Koderal 7 melaksanakan pengumuman hasil tes kesehatan 1 calon siswa Bintara PK dan Tamtama PK TNI Angkatan Laut Gelombang 2 tahun 2026 dipimpin oleh Kadiskes Koderal 7 Kolonel Laut Kesehatan Wiranto bertempat di Gedung WZ Yohanes Mako Koderal 7. Tim Werving Kesehatan Koderal 7 kerjasama dengan Kabid Pelayanan Darah UDDP Provinsi Nusa Tenggara Timur Ibu Kristina Nesimasi melaksanakan donor darah calon siswa Bintara PK dan Tamtama PK TNI Angkatan Laut Gelombang 2 tahun 2026 dipimpin oleh Kadiskes Koderal 7 Kolonel Laut Kesehatan Wiranto bertempat di Gedung WZ Yohanes Mako Koderal 7. Demikian berita seputar Koderal 7. Saya Serda Anggi pamit undur diri. Jales Veva, Jaya Mahe.